Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 1 kelas 6 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku. Materi yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dari informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Eksplorasi materi yang akan kita pelajari yaitu menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan pengamatan. Apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang memuat informasi berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Setiap bacaan pasti memiliki ide pokok yang biasanya terdapat dalam sebuah kalimat yang paling utama. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Ide pokok paragraf biasanya terletak di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Di dalam paragraf juga ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi penjelasan tambahan dari rincian pokok suatu paragraf. Ide pokok mempunyai nama lain, antara lain gagasan utama, pokok pikiran utama, pokok pikiran, gagasan pokok, dan pikiran pokok. Semua itu adalah nama lain dari ide pokok. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Kalian bisa menyimak video berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara cepat menentukan ide pokok suatu paragraf. Ide pokok suatu paragraf berada di A, B, C. A yaitu awal paragraf, B belakang atau akhir paragraf, C yaitu ide pokok bisa terdapat di awal dan akhir paragraf. Ide pokok yang terletak pada awal paragraf umumnya mengandung pernyataan yang bersifat umum, pernyataan yang masih memerlukan pengembangan, rincian, dan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, kalimat-kalimat berikutnya merupakan pengembangan ide pokok, berfungsi memberikan rincian atau penjelasan mengenai apa yang tercantum pada ide pokok. Jika ide pokok terdapat di awal paragraf, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus fokus pada kalimat kedua. Jika di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat pertama, kemungkinan ide pokok terdapat di awal paragraf. Yang kedua, ada kata rujukan, ini, itu, atau tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang, mereka, ia, atau nya. Ya, ide pokok yang terletak di bagian akhir paragraf umumnya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari apa saja yang dikemukakan pada kalimat-kalimat sebelumnya di awal paragraf. Jadi, pada awal paragraf dikemukakan beberapa kejadian, peristiwa, atau keadaan. Kemudian, di akhir paragraf dikemukakan kesimpulan atau rangkumannya. Jika ide pokok terdapat di akhir paragraf, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Kalimat di akhir paragraf terdapat kesimpulan yang ditandai dengan konjungsi, yaitu
Oleh sebab itu, dengan demikian, jadi atau bahkan. Untuk ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf, biasanya di awal paragraf menjabarkan hal-hal yang bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan ide pokok di bagian akhir paragraf sebenarnya merupakan ulangan dari ide pokok di awal paragraf dengan bentuk kalimat atau kata-katanya yang tidak sama. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Cara mengembangbiakkan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Setelah 3 atau 4 hari, biji akan mulai tumbuh yang ditandai dengan munculnya bakal tanaman ke permukaan tanah. Tanaman jagung akan bertumbuh besar dan setelah 3 atau 3,5 bulan tanaman jagung sudah dapat dipanen hasilnya. Buah jagung yang dipanen berupa tongkol yang awalnya berupa sekuntum bunga. Nah, setelah kalian menyimak atau membaca paragraf tersebut, kalian tentunya sudah bisa mencari ide pokok paragraf. Nah, langkah pertama yaitu kita cari kalimat utama dalam paragraf. Nah, kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat utama jika terletak di awal paragraf. Nah, kita harus fokus pada kalimat kedua. Jika di kalimat kedua ada kata yang diulang dari kalimat pertama, kemungkinan ide pokok terdapat di awal paragraf. Kita lihat contoh ya. Cara mengembangbiakkan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Setelah 3 atau 4 hari, biji akan mulai tumbuh. Nah, di sini terdapat kata yang diulang, yaitu biji. Nah, di sini juga diulang lagi, biji. Nah, di sini biji ini adalah biji jagung. Kemungkinan kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi, kita bisa memperkirakan ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Kita simak baik-baik. Cara mengembangbiakkan tanaman jagung adalah dimulai dengan menanam biji jagung. Nah, di sini lalu kita lihat opsinya. Ide pokok paragraf tersebut adalah jagung dikembangbiakkan dengan biji. Nah, di sini sudah ada yang opsi B, tanaman jagung tumbuh setelah 3 atau 4 hari. Nah, ini adalah kalimat menjelas. Jadi bukan jagung yang dipanen adalah tongkolnya. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah mengetahui bahwa jagung dikembangbiakkan dengan biji. Itu adalah ide pokoknya. Contoh yang kedua. Bunga jantan pada tanaman jagung tumbuh di bagian puncak tanaman berupa karangan bunga atau inflorescence skein. Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Jadi jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, diklin, dalam satu tanaman atau monoecious. Nah, kalimat yang merupakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri kalimat utama. Kita cari kalimat utamanya. Di sini ada kata konjungsi. Nah, ada kata konjungsi, yaitu oleh sebab itu, dengan demikian, jadi atau bahkan. Pada contoh juga terdapat kata konjungsi. Jadi, nah di sini ada kata jadi. Berarti kalimat utama terletak di akhir paragraf. Maka secara tidak langsung kita dapat menentukan letak ide pokoknya, yaitu terletak di kalimat nomor 4. Nah, tuh ya. Terus kita lanjut lagi ke contoh yang berikutnya. Tongkol jagung tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produktif, meskipun memiliki sejumlah bunga betina.
Beberapa jenis jagung varietas unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif. Biasanya disebut sebagai varietas prolifik. Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah, kita bisa simak lagi, yaitu kalimat pertama, tongkol jagung tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Pada umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produktif, meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Biasanya disebut sebagai varietas. Ini kita lihat kalimat pertama dan kalimat kedua, yaitu ada kata yang diulang, tongkol jagung. Di sini juga ada kata tongkol. Secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan, oh ini kalimat utamanya berada di awal paragraf. Tongkol jagung tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Jadi gagasan pokok teks laporan tersebut berada pada opsi tempat tumbuh tongkol jagung, yaitu opsi yang D ini ya. Tentunya kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Terima kasih, selamat mencoba dan semangat untuk belajar. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentunya kalian sudah bisa menemukan ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Akan tetapi, sebelum kalian menemukan ide pokok suatu paragraf, kalian harus bisa menemukan kalimat utama dalam paragraf terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menemukan kalimat utama dalam teks laporan hasil pengamatan? Yaitu ada beberapa cara. Jika kalimat utama terletak di awal paragraf atau paragraf deduktif, maka kalian harus memperhatikan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, jika ada kata yang diulang di kalimat kedua, berarti kalimat utama kemungkinan berada di awal paragraf, atau ada kata rujukan ini, itu, tersebut. Dan yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Contohnya, mereka, ia, dan nya. Nah, cara menemukan ide pokok atau kalimat utama maksud saya, jika paragraf induktif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Di kalimat yang akhir terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan. Kalimat itu menunjukkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf atau disebut juga paragraf induktif. Jika ada ciri-ciri di keduanya, di kalimat pertama atau di kalimat terakhir terdapat ciri-ciri yang menunjukkan paragraf deduktif atau induktif, berarti paragraf tersebut adalah paragraf campuran. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama dalam teks laporan hasil pengamatan, tentunya langkah berikutnya kalian bisa mencari ide pokok. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalimat utama dalam suatu paragraf bisa menjadi ide pokok. Yang kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Yang ketiga, membalik atau menyimpulkan dari kalimat utama. Yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, kalian simak baik-baik. Jeruk nipis memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan minuman yang segar. Buah ini juga bisa dijadikan bumbu masak. Buah yang rasanya masam ini
juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara diperas dan dicampur dengan kecap. Nah, apa ide pokok dari bacaan tersebut? Nah, yang pertama kita cari kalimat utamanya. Kalimat utama kalian lihat pada kalimat yang kedua. Di kalimat kedua terdapat kata rujukan ini. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah terbantu. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Kita dapat menggunakan kalimat utama itu sebagai ide pokok. Yang kedua, kita bisa mengurangi kata dalam kalimat utama, yaitu berbagai manfaat jeruk nipis. Yang ketiga, kita bisa menyimpulkan kalimat utama atau menyimpulkan isi bacaan, yaitu manfaat jeruk nipis. Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama, bagaimana cara menemukan ide pokok dari teks laporan hasil pengamatan, yaitu yang pertama, membaca keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, memahami isi dari bacaan tersebut. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok bacaan. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tentunya setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa menemukan ide pokok dari bacaan yang akan saya berikan untuk latihan. Nah, silahkan kalian pahami dan temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar. Semangat, semangat, semangat.